Nah, jadi kalau kertasnya masuk begini nih, tuh kalau yang nggak normal, posisi pelatuknya ini nggak full, nggak kebuka begini tuh. Harusnya begini tuh, nggak begini. Nah, ini ya, tuh posisi normal dia ketika kertas kita masukkan tuh. Ini kan ada kertas nih, kertas saya masukin kayak awal, dia posisi sensornya kebuka. Tuh, kebuka tuh maksudnya kayak gini tuh. Tuh, nggak masuk ke dalam kayak tadi. Tuh ya, posisinya begitu. Nah, kalau udah posisi kayak gini dia normal nih. Nah, penyakitnya itu dia agak aneh. Jadi ketika dia ngeprint, kadang berhenti di tengah seperti ini, kertasnya tuh ya di tengah, terus printernya langsung error. Dan juga kadang-kadang dia normal. Tuh, tapi seringkali kita temui posisi dibawa ke tempat servis normal, tapi pas waktu dibawa pulang di rumah, dia kondisinya error. Atau kertasnya nyangkut seperti ini ya. Ini biasanya jadi paper jam ya. Keterangannya tetap paper jam, seolah-olah kertasnya nyangkut tuh, tapi dia kertasnya nggak nyangkut, memang kertasnya berhenti aja, tiba-tiba berhenti. Nah, jadi permasalahan ini biasanya dia dari sistem pembaca sensor yang ada di tengah ini, yang hitam, dia posisinya ada di dalam, di balik besi ini tuh, hitam yang di bawah tuh. Nah, jadi posisi sensor itu biasanya bermasalah. Biasanya permasalahannya itu sensornya itu aus, jadi terkikis oleh massa ketika dia ngeprint kertas. Jadi posisi kertasnya ini nabrak sensor ini, lama-lama dia habis nih sensor ini nih tuh di bawah ini ya. Nah, mungkin kalian untuk orang awam juga pasti tahu. Dan bagaimana untuk cara servisnya, kita langsung bongkar aja posisi printer. Untuk awal kita bongkar dari posisi bagian belakang. Jadi ini kan ada baut nih, dua nih, satu dua ya. Jadi ini dilepas, nanti bisa keangkat dia langsung. Nah, ini baut yang terakhir tuh kita buka. Jadi ini udah kebuka semua. Nah, setelah itu kalian ambil posisi bagian ini nih. Nah, ini buat inkpadnya, nanti amanin. Nah, ini bagian tray belakang. Nah, ada baut satu lagi nih, setelah buka ini baut satu lagi, tray baru bisa kelepas. Kita lepas dulu. Nah, setelah itu di sini ada inkpad atau pembuangan tuh. Kita ambil inkpad ini, kita simpan, baru posisi kap belakang bisa dilepas tuh, tinggal ditarik ke sebelah kiri kalau dari hadapan kita. Nah, jadi posisi bagian ini ya, nih tuh, ininya ini masuk ke sini. Jadi kalau susah ditarik, congkel aja pakai obeng min. Jadi congkel begini, congkel nanti dia keluar. Ke bagian bodi samping ini, di sini ada kuncian nih. Di sini ada kuncian buat melepas bodinya. Nah, jadi posisi kunciannya tinggal ditekan ke bawah aja tuh. Nah, dia langsung lepas. Nah, setelah itu kalian ambil, posisi diambilnya dia ke belakang ya, tinggal ditarik ke belakang. Terus bagian bawah ini kalian congkel aja. Nah, ini bagian bawah tuh ada celah sedikit. Nah, kalian obeng min masukin sini, terus dicongkel langsung. Nah, ini nih bagian celah ini masuk obeng, congkel tuh. Nah, di bagian ini dorong ke belakang, terus di atasnya sama, masih ada kuncian kayak yang di sini ya. Jadi kalian tinggal didorong aja tuh, langsung kebuka. Jadi 1, 2 belakang tuh, langsung posisi bodinya langsung kelepas. Oke. Bagian depan di sini ada baut, kita buka dulu bautnya. Nah, setelah itu di sini ada kuncian nih, kunciannya ini tuh, tinggal dicongkel aja ke depan. Udah, dia lepas semua tuh ya. Nah, setelah udah lepas ini, kalian tarik ke atas, arahnya ke atas. Sebelum ditarik ke atas, nah posisi bagian bawah ini dia ada penguncian juga. Nah, pengunciannya ini, nah jadi kalian harus dilepas dulu. Nah, maksudnya begini tuh, geser ke atas itu dia lepas dari kedudukan yang pentol-pentol tadi. Nah, setelah di sini udah lepas, bagian sini juga harus sama. Tuh, karena pentol-pentol ini harus diangkat juga ke atas ya. Jadi angkat ke atas baru dia bisa lepas. Nah, ini udah kelepas nih antara kiri dan kanan atau posisi depan dan sampingnya ya. Kalau kunci udah kebuka, tinggal ke atasnya begini, udah gampang. Jadi pengunciannya di sini satu, sama di sini tuh, yang bolong-bolong ini dia masuk ke ini di dalam. Lah, untuk bagian di sini juga sama dia pengunciannya seperti yang sebelah sana. Jadi caranya kayak tadi. Oke, cari kunciannya dulu. Tuh ya, sama aja ya. Jadi pengunci-penguncinya sama aja kayak sebelah kiri. Jadi intinya sama. Nah, posisi bagian ini yang di samping juga dia sama, pembukanya begitu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada baut nih satu. Oke, tuh ya, dalam ini. Nah, ini juga ada baut juga.
2. Terus di bagian di belakang juga ada 2. Kalau posisi bagian belakang ini 1 sama di sebelah kirinya ini. Jadi kalian lepasin aja semua buat baut itu yang keempat itu. Nah, jadi ketika udah baut 4 itu udah dilepas atau udah tercabut ya. Jadi kan kita mau ngangkat posisi bagian bodi ini. Nah, kita lepasin posisi bagian fleksi yang nyangkut sama bodi ini ya. Fleksi ini kabel ini, fleksi ini nih, fleksinya kita lepasin dulu, cabut. Ini juga kita cabut juga yang gede. Nih, cabut juga. Terus ini ungu tapi ininya biru. Tuh. Posisi tabungnya. Biru, merah, kuning, hitam. Kita congkel atau kita pakai tangan, terus bodi ini kita angkat. Bagian kiri juga sama tuh, ada kuncinya juga ini. Kita pletek dulu, kita baru angkat bodinya ya. Tuh, ya lepas ya. Nah, sebelah sana juga dilepas. Tapi ini ada fleksi satu lagi, tuh di bagian sebelah kiri. Nah, posisi ini kita lepas juga. Awas hati-hati ya. Tuh tinggal dilepas fleksinya. Nah, sebelah kiri nih untuk khusus bagian sebelah kiri. Bagian ini karena dia nyangkut nih, ikut ke bawah tuh. Ya, jadi dia ikutnya ke bodi ini. Ini kabel ini nih, tuh kabel yang ke sini dia akan ke dalam. Dia ke dalam sini. Tuh ya, kabelnya dia nyangkut ke sini. Jadi kita mau nggak mau yang keikut ke bodi ini yang warna hitam dilepas juga. Tuh. Nah, ini udah aman nih. Ini bagian paling rumit nih. Jadi kalau bisa posisi kabelnya yang benar-benar nggak mengganggu, mendingan dilepas dari posisi tempatnya aja seperti ini ya. Jadi biar nanti masangnya itu nggak lupa. Tuh, begini aja. Tuh, biar masangnya lagi nggak lupa. Jadi nanti kita ambil posisi bagian sensor tadi, bukanya dari sini dia, dari bagian bawah. Nah, ini udah cukup nih. Yang penting bisa ngangkat besi ini nih. Yang hitam juga kita lepas. Jadi intinya kalau mau lepas posisi bagiannya agak rumit, jangan lepas keseluruhan, nanti pasangnya agak repot. Oke. Kalau misalkan dia sangat mengganggu, kalian boleh cabut, nggak apa-apa satu. Tuh. Jangan sampai lupa begini lagi. Ini buat penutupnya doang. Oh, kita amankan. Pelatuk itu dia posisinya ada di bawah dia. Nah, jadi ketika posisi kertas masuk, nah ini nih tuh, ketika posisi kertas masuk, posisi pelatuknya ini dia nggak akan terbuka. Nah, jadi ininya nih tuh, harusnya pas dia masuk ininya kebuka. Nah, dari sini kan kayak gini tuh, harusnya kebuka itu nggak di sini, posisinya ke sini tuh, harusnya ke sini tuh. Nah, jadi kalau haus posisi bagian bawah, otomatis dia bukanya setengah doang segini. Nah, jadi nanti kita yang servis di sebelah sininya. Oke ya, paham ya, mudah-mudahan mah paham ilmu ini bro. Nah, jadi kalau kertasnya masuk begini nih tuh, kalau yang nggak normal, posisi pelatuknya ini nggak full, nggak kebuka begini tuh, harusnya begini tuh, nggak begini. Nah, ini kertasnya udah saya masukin. Jadi buat untuk gambaran kalian, kalau posisi kertasnya masuk jangan dilepas, dibiarin aja di dalam. Nah, kalau ininya posisi pelatuk ini nggak kebuka seperti ini, nah otomatis pelatuk yang bermasalah tuh ya. Harusnya ini kebuka nih. Kalau yang normal dia kayak gini tuh, kebuka kayak gini. Jadi kertas masuk, ininya ke sini ke kebuka. Tapi ini nggak kebuka tuh, posisi kertasnya kita masukin di dalam. Kalian buka ininya dulu tuh, kawat-kawat yang ada di dalam tuh ya. Tuh. Nah, ini kita ambilin dulu. Nah, ini semuanya ada 4 biji tuh. Kita simpan dulu, kita amankan dulu. Nah, setelah itu kalian buka posisi besi ini. Jadi posisi besi ini bautnya ini 1 sini, 2, 3 tuh, 4 di belakang. Terus sama yang besi ini sama besi ini ada di depan, ada 2. Sama satu lagi besi ini. Di sini ada juga 1. Oke, kita buka-bukain dulu. Yang penting apalin dulu posisi bautnya. Nah, kalau yang tadi kita buka, ini ada baut panjang dia, terus ada pernya. Nah, terus di sini juga ada ring, tuh ya, ada ringnya ya di sini. Nah, yang harus kalian pahami, kalau ini kan besi, di belakangnya kan besi motherboard juga nih. Nah, kalau besi ketemu besi, bautnya itu baut halus. Jadi ininya halus. Nah, kecuali kalau besi ketemu plastik, baru bautnya baut kasar. Nah, ini baut halus nih. Jadi kalian buka dulu posisi ini. Nih, sensor kertas tuh. Ini. Nah, kita amankan dulu, tinggal diangkat begini tuh ya.
tuh kalau udah lepas semua. Nah terus bagian ini yang hitam dilurusin begini. Nah setelah begini tarik ke sebelah sini, ke arah kanan kalau dari printernya tuh. Kalau dari depan printer arah kanan, tapi kalau kita dari belakang berarti dia ke kiri. Oke. Nah ini penyebabnya nih. Nah jadi permasalahannya kenapa bisa ini rusak ya, kita langsung ulik ini. Nah ini ya yang tadi ya, kenapa ini bisa rusak. Nah posisi ininya udah lurus tuh. Jadi kalau saya gambarkan posisinya begini tuh ya kan, posisi ujungnya aja nih, ininya aja tuh kayak gitu. Nah kalau yang bagus posisi ujungnya itu kayak gini bro, tuh di sini ada lengkungan tuh, terus baru begini tuh, yang bagus di sini ada lengkungan. Nah tapi yang ini udah kekikis sama kertas yang udah lewat. Nah jadi caranya itu kalian di sini tuh ya, posisinya awalnya begini nih, ditambal dulu. Jadi posisi bagian ini ditambal. Nah ininya ditambal, jadi supaya posisi sini balik lagi kayak ini tuh ya, kira-kira balik lagi kayak ini. Jadi ada lengkungannya, tinggal kalian tambal di sini pakai lem, pakai bedak boleh. Nah, kita langsung praktekkan caranya seperti ini. Nah pakai lem ditetesin. Nah setelah itu ini bagian ujung kalian tetesin dulu. Nah terus tempelin ke tisu, ke bedak tuh, kan dia nempel tuh ya kan, nempel kan. Nah jadi ujungnya nanti dia seperti ini nih tuh, kayak gini. Nah kita tetesin lagi. Nah terus aja begitu tuh. Kelihatan tuh, kenapa kita bikin putih biar kalian bisa kelihatan tuh. Nah kalau bawaan pabrik aslinya seperti ini bro tuh. Nah ini udah kering nih. Nah jadi setelah kering kita ramplas posisi bagian kiri kanan pelan-pelan aja, jadi supaya ngebentuk yang seperti saya bilang tadi, agak pelengkungannya jadi lebih sempurna tuh ya. Jadi biar halus, jadi biar posisi kertas lewatnya dia nggak nyangkut gara-gara ditambal. Kalau misalkan ditambal terus nggak diramplas, otomatis dia nyangkut nih, karena posisinya nggak halus tambalannya tuh ya tuh. Nah jadi ketika kertas lewat sini set, nah ini kan otomatis geser ke sini kan, di sini ada sensor tuh, kebuka begitu set. Nah kebuka. Oke ya, semoga bermanfaat nih. Kita pasang dulu. Nah ini sesudah kita perbaiki atau kita servis tuh ya, bentukannya seperti ini. Nah, oke, kita lanjut pasang. Nah cara masangnya juga sama ya, kayak awal pas kalian lepas tuh, tinggal dimasukin udah. Nah ini kuncinya nih 1 2 3 4 tuh, jadi posisinya dia nanti masuk, turun ke sana, masuk ke besi ini. Tinggal kalian kayak tadi dilurusin posisi hitam-hitamnya antara kiri kanan, keempatnya lurus. Nah ketika lurus barulah didorong ke sebelah kanan, kayak didorong. Nah setelah udah masuk 1 2 3 kuncinya nih, udah tinggal dipasang lagi baut-bautnya yang seperti saya bilang tadi, yang kalian pas waktu lepas pasangin aja semua. Nah ini ya tuh posisi normal dia ketika kertas kita masukkan tuh, ini kan ada kertas nih kertas saya masukin kayak awal, dia posisi sensornya kebuka tuh maksudnya kayak gini tuh nggak masuk ke dalam kayak tadi tuh ya, posisinya begitu. Nah kalau udah posisi kayak gini dia normal nih, kita lanjut pasang lagi, terapin semuanya, lalu kita nanti tes. Nah ini udah kita terapin semua, tinggal pasang body. Oke, sekarang udah diterapin semua, bodinya kita nyalakan, kita tes. Nah, tinggal bodi samping di depan nih belum kita pasang, tapi kita cek dulu apakah dia masih berhenti di tengah apa udah normal. Nah, ini kita tes dari komputer ya. Nah, bodinya belum kita pasangin nih. Tuh, udah langsung narik. Tuh, langsung ngeprint. Nah, biasanya kalau misalkan error kayak tadi, posisi pas waktu finishing kertasnya masih kejepit di tengah. Nah, sekarang tuh udah enggak tuh. Tuh ya. Posisi kertasnya udah keluar semua, hasil mantap. Oke, kita coba tes lagi beberapa kali. Nah tuh narik tuh ya, kertasnya narik normal, dia nggak berhenti di tengah. Nah tuh langsung ngeprint. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, komen, share, berbagi ilmu untuk orang-orang awam juga bisa. Nah untuk pasang bodinya
nanti kalian adu mental aja nih. Kalau kalian berani bongkar yang kayak tadi, nanti siap-siap pusing untuk pasangnya. Jadi pasangnya itu balikin kayak awal. Nah, jadi saya kasih saran ketika kalian mau bongkar, kalian foto-foto dulu kayak yang posisi kabel, posisi fleksibel, jadi dipoto dulu. Jadi ketika pas waktu kita mau pasang lagi, jadi nggak lupa. Jadi printernya normal lagi, nggak bakal error pas waktu bongkar. Pasang laginya normal lagi dan sukses selalu. Oke, terima kasih.